Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat sih ya. Menguat tipis 0,1%, tutup di 6445,97. Tapi masih di dalam range candle tanggal 16. Ya sih inside bar jadi ya. High-nya 647254, 64. Iya, masih inside bar sih. Jadi ceritanya IHSG masih tetap belum naik ke atas 6511. Pullback terakhir sebagai industrinya belum diambil. Kalau kita lihat view-nya di view yang lebih sempit, atau kita lebih persempit lagi view-nya dengan dari beberapa hari terakhir aja, bisa kita anggap lah ini sideways. Bawahnya 6374, atasnya 6511. Jadi skenarionya saya akan bagi dua selama belum naik ke atas 6511 ya. Sorry, atasnya 6498. Jadi skenario sebelum naik ke atas 6511 saya akan anggap skenario yang paling dekat ini ada dua. Yang pertama yaitu IHSG atau market cenderung bergerak terbatas di dalam range sempit ini ya. Kalau ternyata ke bawah 6374 ya berarti IHSG lanjut ke bawah, maksudnya ngetes atau nutup area gap ini mungkin 6090-an, atau malah ngetes area 500, 5800, 5700-an yang di bawah tuh gitu ya. Kecuali IHSG breakout 6511, ini akan lebih besar peluang untuk naik ke atas 6700 gitu sih. Jadi saya tetap pasang mode safe dulu aja, safe mode-nya masih aktif gitu ya. Buat yang lagi trading trading jangka pendek dulu boleh, kecuali memang lagi incer satu saham yang memang udah nyampe di harga beli dan mau disimpan gitu ya. Misalnya banking udah nyampe di harga beli yang diinginkan, mau dibeli dan disimpan ya silakan, itu sah-sah aja gitulah intinya. Dan lanjut, sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam apa nih, watchlist. Masih ada beberapa ya. Yang pertama ICBP, masih ada banyak sebelumnya sih. ICBP ini terakhir masuk rekomendasi tanggal 21 April, yaitu beli ngantri di 10.050 ya. 10.050 ya. Ini low-nya 9,5 ya, bener. Belum dapat barang ngantri dulu aja di situ 10.050, 10.000. Boleh nggak masih ngantri di situ ya. Saya juga tetap pilih ngantri 10.080 dan 9.750 sih. Dengan stop loss sama-sama kalau close di bawah 9,5, dan target TP1 ada di 11.275, 11.300. Kemudian yang kedua ada Tower ya, Tower. Si Tower ini juga terakhir masuk rekomendasi tanggal 21 April. Strateginya beli ngantri di 490. Ini masuk rekomendasi karena ada setup sih ya. Ada CB1 dan dia juga ambil inducement. Jadi ada peluang untuk naik lebih tinggi, retracement. Tapi ya ini strateginya pilih ngantri aja di 490 dan 464 supaya stop lossnya jadi lebih kecil, karena risikonya atau stop lossnya itu kalau turun dan tutup di bawah 442. Target TP1 ada di 590 gitu sih. Kemudian Tower yang berikutnya ada BTPS. Nah, si BTPS strategi beberapa hari yang lalu, strateginya itu ngantri 890 dan 840. Belum dapat barang, saya masih tetap pilih ngantri di dua area itu supaya stop lossnya atau risikonya nggak terlalu gede. Karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 800. Sedangkan target TP1 itu ada di 1090. Kemudian yang berikutnya ada Demas. Masih masuk ke dalam watchlist saya nih Demas. Karena ya oke, ini setupnya meskipun trennya masih turun, tapi ini setupnya bagus, ada peluang atau ada tanda retracement dimulai, ada tanda atau ada peluang dia naik lebih tinggi, dan area belinya belum disamperin, bahkan level pullback pun belum disentuh di 137. Jadi saya masih tetap pilih ngantri 134 dan 130 lah ya. Gitulah. Di weekly juga lumayan oke. Di sini malah ada dominan break di weekly-nya. Jadi saya pilih ngantri dulu lah ini si Demas, mudah-mudahan dapat barang di 134.
dan 130, stop loss di bawah 127, target TP 114 ada di 148, target TP 2 nya ada di 161. Kemudian Inco yang hari ini tutupan sama persis dengan penutupan hari Kamis lalu, yaitu di 2390. Strateginya masih tetap ngantri di 2080 ya. Jadi antri di area situ dulu aja boleh. 2080, 1945 itu boleh. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1825. Dan target TP1 ada di 2660. Kemudian yang berikutnya ada BRIS, menguat lagi ternyata hari ini, menguat 4,7%, tutup di 2690. Makin dekat ke target TP1 yang ada di 2775, 2775 lagi. 2780, sorry. 2780. Cuman sayangnya waktu dia turun-turun, ada turun-turunnya setelah bikin double bottom ini, dia nggak jemput 2240 ya. Dia cuman nyentuh area imbalance terus mantul. Seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya juga sih, ini area imbalance juga bisa dijadikan area beli gitu sih ya. Cuman saya masih tetap pengennya di area favorit, yaitu di pre-entry dan entry gitu sih. Lanjut ada ISAT. Oke, ISAT masih masuk ke dalam watchlist inside bar pattern hari ini setelah kemarin hari Kamis nyentuh target TP1 di 1775. Ini masih bisa di standby kan. Order beli di 1405, rekomendasi atau strategi yang ada di rekomendasi beberapa hari sebelumnya ya. 1405, 1320 itu masih bisa di standby kan di situ order belinya, dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1240, kecuali naik ke area 2100-an dulu sebelum jemput area order. Bahkan kalau misalnya sebelum turun jemput 1500 gitu ya, nyampe ke 2000 atau 2100, di cancel dulu aja strateginya, jadi ordernya dihapus dulu gitu. Kalau sekarang saya masih tetap pilih di standby kan, order belinya di 1405 dan 1320. Next ada ABMM yang hari ini ternyata lanjut menguat juga, menguat 3,5%, tutup di 3250. Dan beberapa hari yang lalu strateginya beli di 2930 dan 2850 belum dapat barang ya, karena ternyata ini hari ini breakout inside bar, makin dekat ke target TP 1 di 3290 ya. Saya masih pilih ngantri di 2930 sih ABMM nya gitu ya, supaya stop lossnya nggak terlalu banyak. Sebenarnya ini area fraktal juga sih, 3200 fraktalnya. Jadi kalau misalnya udah ada yang punya barang atau udah beli gitu ya, stop lossnya cukup di bawah 3090 sih ya. Tuh. Lanjut ada MAPI yang hari ini menguat 0,7%, tapi masih inside bar. Dan si MAPI ini saya juga masih tetap pilih strategi yang ada di beberapa hari yang lalu, yaitu ngantri di 1220 dan 1140. Terus stop lossnya kalau close di bawah 1075 ya. Target TP1 ada di 1535. Ini karena stop lossnya di bawah 1075, jadi saya pengen risikonya nggak terlalu gede begitu. Berikutnya ada TINS yang masih tetap saya incer, saya masukin watchlist karena setupnya oke, menarik, setupnya cukup bagus. Strategi beberapa hari yang lalu adalah ngantri di 925 dan 870. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 825 ya, jadi ngantri dulu aja di 925 dan 870 lah. Target TP1 ada di 1140. Dan berikutnya ada Telkom. Oke, Telkom hijau sih hari ini menguat tipis 0,8% ya. Setelah laporan keuangan full year 2024 rilis, terus ternyata rilis berita yang jadi sentimen kurang enak juga kalau kesandung kasus apa sih bakti kominfo ya itulah, ada indikasi kasus korupsi dan sejenisnya begitulah ya. Dan ya saya nggak mau bahas kasus korupsinya itu sih, tapi yang jelas itu juga bisa jadi pertimbangan kalau maksudnya itu bisa dipertimbangkan jadi sentimen negatif juga. Tapi yang jelas Telkom dia ada membukukan profit 3,6 triliun rupiah ya. Anggap aja ini kita langsung shortcut aja, gampang-gampangan laba per sahamnya
earning per share-nya ada 238,7. Pertanyaannya, kira-kira ini bagi dividen apa enggak? BUMN, dan dia si Telkom ini kan BUMN ya. Terus kemudian di hari gini BUMN nggak bagi dividen sih kayaknya. BUMN yang cuan ya, nggak bagi dividen kayaknya agak nggak mungkin ya. Kemungkinan besar dia bagi dividen, dan menurut perkiraan yang udah dipublish sekitar 70-80% dividen payout rasionya. Jadi kalau kita hitung dari laba per sahamnya sebesar 238,7, dividen payout rasionya itu berarti ada sekian. Oke. 238, nggak bisa titik, 0,73 dikali 70% lah ya, 70-80% lah, 0,7 berarti ya. 167 oke. Kalau 80%-nya 238,7 dikali 0,8 190. Oke, berarti kisaran 167 sampai 190. Kita anggap yang paling optimis ya 190 lah. Nah, 190 itu kalau dari harga sekarang 2570 itu kira-kira yieldnya berapa persen? Berarti 190 dibagi 2570, 7%-an sih, 7,4%. Lumayan sebenarnya, itu adalah yield yang lumayan. Pertanyaan berikutnya, layak dibeli nggak nih Telkom? Oke, sekarang kita coba lihat Telkom dari sisi teknikal ya. Selain dia ada sentimen anggap aja 2 sentimen positif dan 1 sentimen negatif. 2 sentimen positif itu adalah dividen, kemungkinan dividen yang nantinya akan dibagikan. Yang kedua adalah buyback. Nah, RUPS-nya sih masih bulan depan ya, tapi oke lah, itu ada 2 sentimen positif dan 1 sentimen negatif, yaitu ada indikasi kesandung kasus korupsi itu sih ya. Sekarang kita bahas dari sisi teknikal, apakah layak dibeli nih Telkom? Si Telkom apakah layak untuk dibeli buat yang lagi incer si dividen? Pertama, strukturnya turun. Terus sekarang Telkom lagi dia sempat turun sempat sampai 2050 ya. Di tahun ini lowest sementara di 2050. Oke. Di daily jelas lah ini strukturnya turun. Dan waktu dia naik sebenarnya sempat ambil indusemennya di sini 2460. Waktu tanggal 10 April kemarin sempat naik ke atas 2460, itu adalah satu tanda atau satu sinyal kalau Telkom ada peluang naik lebih tinggi dibandingkan berapa tuh tadi indusemennya, dibandingkan 2460. Tapi naik lebih tingginya sampai mana? Nah, naik lebih tingginya itu di sini ada area order block, ada area supply. Di merah-merahin lah. Ternyata bener ada rejection setelah ngetes area 2600-an ya. Ini kalau berhasil breakout 2600, 2700 sih cakep sekali tuh, 2700, 2710 lah ya. Gitu sih. Nah, jadi kalau misalnya pengen beli Telkom, enaknya belinya di berapa? Oke, sekarang kita lihat enaknya beli di berapa. Kalau kita lihat kelakuan harganya si Telkom, ini inducement, oke, kita anggap nge-breakoutnya itu di sini dia ya. Agak maksa sih ini ya. Berapa itu close? 2480. Oke. 2480. Jadi kalau misalnya pengen ngantri sih di lowest close yang pernah terbentuk area-areanya yaitu 2300-an ya. 2300, 2200-an. Area situ sih.
2200, 2300. Yang paling gampang tuh yang paling gampang dilihat selama nggak turun dan tutup di bawah 2050 aja itu berarti enak. Jadi maksudnya gini, ini kan naik udah ambil inducement nih. Terus kalau sampai turun dan tutup di bawah 2050 berarti dia bikin break structure, lanjut turun, dan high validnya geser ke 2660. Sekarang high validnya masih di atas tuh, atas di sinilah high validnya sini nih, 2880. Nah, jadi sementara ini selama belum naik dan tutup di atas 2880 ini strukturnya masih downtrend. Dan kalau turun tutup di bawah 2050 berarti ada tanda yang cukup jelas kalau dia mau lanjut downtrend begitu. Maka kalau misalnya pengen beli Telkom untuk memperkecil risiko, saya akan pilih paling enggak area ini sih ya. Ini candle merah ketemu hijau. Ini hijaunya lain sini sih. Nah, paling enggak 2400-an lah. 2400-an, syukur-syukur di sini ada. Nah, berapa tuh? 2350, 2300. Oke. Mending sih kalau di situ. Paling enggak stop lossnya enggak terlalu gede gitu ya. Apakah disamperin? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau misalnya beli di harga sekarang ya yieldnya sekitar 7%. Semakin harga turun sebelum cum date, masih belum tahu sih ya kapan jadwalnya karena belum RUPS juga belum. Maka potensi yieldnya juga akan makin gede. Itulah kira-kira ya. Silakan diperhitungkan dan dipikirkan sesuai dengan risk profile-nya masing-masing lah. Si Telkom ini yang jelas masih downtrend gitu. Sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Jadi kalau mau request saham, mau nanya-nanya, mau diskusi, silahkan langsung tulis aja di kolom komen. Saham yang pertama PTPP. Pertanyaannya itu view time frame gedenya kayak gimana? Oke, kita lihat view time frame gedenya lah. Weekly aja lah ya. Karena udah jelas sih ini strukturnya turun kan. Eksternalnya, di struktur eksternalnya maksud saya di weekly itu high validnya tinggi sekali tuh, masih di atas ya. Maka saya ambil internalnya aja ya, internal yang bisa diperlakukan sebagai eksternal. Jadi ini ada zigzag, ini pullback, ini bikin lower low berarti ini inducement diambil, dan low ini di breakdown berarti ini adalah high valid. Oke, ada lagi nggak ya? Ini inside bar, high ini berapa? 468, dan ini oke. Saya salah berarti tadi, lihat kurang teliti. Ini high-nya 468, yang ini 468, ini 470. Oke, berarti ini pullback nih. Ini pullback diambil, low ini low di 394 adalah low valid, kemudian turun di breakdown. Jadi ada pos, dan high ini high valid, terus ini turun. Ini pullback diambil dan turun breakdown. Oke, high validnya di sini lah ya, di 525. Oke, ketemu lah high validnya, gampang. High valid di 525, terus ini inducementnya kalau di weekly itu ada di 372, belum ambil inducement. Di weekly belum ambil inducement. Di weekly juga ada setup dominant break. Ini setupnya weekly ya, tapi ya close nya 304. Terus ini weekly. Nah, level pre-entry udah diambil 260 sih. Ini sepertinya mirip dengan setup yang ada di daily ya, karena di daily juga ini ada setup. Di daily aja area entry mirip-mirip 254 gitu ya, 254, 252, 260. Nah, terus naik jemput target TP1. Nah, oke. Ini di weekly, setup yang ada di weekly ini target TP1-nya belum dijemput. Sekarang saya akan geser ke time frame
daily, sorry, bentar. Di weekly data saya all time low lah. Oke, sekarang kita geser ke time frame daily aja. Daily udah ada inducement yang diambil ya. Inducement di 268 udah diambil, berarti retracement dimulai, dan struktur yang ada di time frame daily lower high lower low, ini pullback diambil. Oke, dia bikin boss, berarti ini high value di 372. Menarik nih. Oke, semakin ketemu benang merahnya. High value 372 di weekly 372 adalah inducement. Oke, klop ya. Jadi selama nggak naik ke atas 372, maka peluang untuk naik lebih tinggi, misalnya naik ke 400 atau bahkan 500, itu masih kecil peluangnya. Ketika udah berhasil naik ke atas 372, ini PTPP akan lebih besar peluang untuk naik ke 500 lagi. Target TP2 dari setup di time frame daily adalah di 530 ini ya. 52 berapa nih? Ya 530 lah. Gitu ceritanya. Jadi ini menarik, si PTPP bisa diperhatikan. Sebelumnya pernah ada rekomendasi udah nyampe target TP1 sih ya. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang pertanyaan kedua ada hoki. Nah, hoki ini sebenarnya menarik juga sih. Hoki saya lihat di time frame daily aja ya. Karena di time frame daily udah menarik. Strukturnya udah kelihatan, dia downtrend, kemudian high validnya di sini 138, dan waktu dia naik udah ambil inducementnya ada di 89, udah diambil sekaligus dia ada bikin setup CB1. Jadi setupnya kayak gini, close di 92. Nah dari setup ini area belinya kalau misalnya minat beli si hoki itu ada di 80 dan 74. Nah ini range-nya lebar, jadi saya pilih dua area ini ya, karena stop loss-nya di bawah 68. Mudah-mudahan ada nge-swing ke bawah dulu ya, karena ini juga area supply. Sekarang ini nyampe area supply dan sangat berpeluang atau berpotensi direspon jadi resisten. Jadi kalau ada nge-swing ke bawah, boleh ditungguin di sekitar 80 dan 74, stop loss-nya di bawah 68, dan target TP1 ada di 107, target TP2 ada di 131. Itu sih. Dan jika berhasil breakout 138, maka besar peluangnya untuk lanjut ke target full cycle ada di 170. Itu si hoki. Volume kemarin hari Kamis cukup gede. Hari ini juga lumayan dibandingkan dengan average 20 hari sebelumnya ya. Gitulah kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita lanjut rekomendasi untuk besok hari Selasa 22 April 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa bisa bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya. Saham pertama adalah ACS. Si ACS hari ini menguat 1,3%, tutup di 478, dan waktu kemarin naik beberapa hari yang lalu, di minggu lalu itu ambil inducement. Strukturnya sih turun ya, tapi naiknya dia sempat ambil inducement, dan bikin setup CB1. Maka ini bisa dibikin strategi tradingnya, yaitu belinya di 478 dan 450. Nah karena hari ini tutup di 478, boleh langsung dibikin order belinya di 478 dan bikin satu lagi di 450 supaya average-nya jadi lebih turun kalau misalnya dapat juga di 450 ya. Karena stop loss-nya itu di bawah 426 dan target TP1 di 595. Jadi kalau dapat dua-duanya selama nggak kena stop loss, maka risk reward rasionya akan bagus sekali. Gitu. Saham kedua ada Toba. Si Toba pernah masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu sebenarnya. Strateginya juga masih sama seperti yang kemarin, yaitu belinya ngantri di 306 dan 286. Gitu ya. Stop loss-nya kalau close di bawah 270, target TP1 di 382 384. Dan target TP2 ada di 450-an. Nah, hari ini menguat tipis 0,6%, lower high lower low sih candlenya. Jadi saya pilih ngantri tetap di 306 ya si Toba. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada Tugu. Di Tugu hari ini menguat 0,5%, tutup di 985, dan sebenarnya beberapa hari yang lalu bisa dibilang ini ada bikin setup lah.
dan inducement udah diambil karena strukturnya ini udah downtrend, maka setelah ambil inducement berarti retracement dimulai dan berpeluang naik lebih tinggi. Berpeluang naik lebih tinggi ini high valid ada di 1085 sih ya. Dan target TP1-nya ada di 1045. Jadi strateginya supaya stop loss-nya atau risikonya jadi bisa diperkecil dan risk reward ratio-nya bisa bagus, maka ngantri aja di 920 dan 890 lah ya. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 860 dan target TP1 ada di 1045. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order dari YB Sekuritas. Dan sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.